Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosmita Nur Fazliah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fantasi. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah karya sastra. Terdapat 7 unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fantasi. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan atau watak tokoh. Yang keempat, latar. 5, ada alur. Yang keenam, sudut pandang. Yang terakhir, ada amanat. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita fantasi yang pertama adalah tema. Tema merupakan sesuatu yang mendasari cerita. Tema juga kedudukannya lebih tinggi daripada judul. Unsur cerita fantasi yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku atau orang yang berperan dalam suatu cerita. Terdapat 3 jenis tokoh. Yang pertama, tokoh utama yang merupakan tokoh yang menjadi sentral dalam sebuah cerita. Cerita itu menceritakan tentang si tokoh utama. Yang kedua adalah tokoh pendamping. Tokoh pendamping adalah tokoh yang akan membantu tokoh utama. Dia yang akan biasanya menjadi orang-orang yang terdekat atau orang yang berhubungan langsung dengan tokoh utama. Yang ketiga adalah figuran. Tokoh figuran adalah tokoh yang hanya muncul sesekali saja dan itu tidak berpengaruh besar dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan atau watak atau sifat. Setiap tokoh memiliki watak, sifat, karakter sebagai ciri khas dan berfungsi sebagai salah satu penggerak cerita. Terdapat 3 jenis penokohan. Yang pertama, protagonis. Yang kedua, antagonis. Yang ketiga, tritagonis. Protagonis biasanya digambarkan sebagai tokoh atau sosok yang baik, sedangkan antagonis adalah tokoh yang buruk. Yang ketiga adalah tritagonis, yaitu penengah. Biasanya pemeran utama itu memerankan sebagai protagonis dan lawannya adalah antagonis. Dalam sebuah cerita selalu seperti itu, selalu ada yang baik, selalu ada yang buruk. Tidak mungkin sebuah cerita semuanya menceritakan yang baik tanpa ada yang buruk, dan itu yang akan menjadi bumbu dalam sebuah cerita. Yang keempat adalah latar, yang merupakan keterangan mengenai waktu, tempat atau ruang dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. Dalam satu adegan itu biasanya hanya terdapat satu latar dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, dimana kalau misalkan adegannya adalah di sebuah hutan, maka tempatnya adalah hutan, waktunya adalah malam hari, suasananya misalkan sangat mencekam, dan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Unsur yang kelima adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Fungsinya adalah sebagai penggerak cerita agar lebih hidup dan menarik. Alur dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah alur lengkap. Dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya cerita, siapa yang mengalami, lalu nanti akan muncul masalah, lalu masalah memuncak dan ada pemecahan masalahnya. Jadi itu diibaratkan sebagai sebuah segitiga, dimana pengenalan masih biasa saja, lalu mulai ada rangkaian kejadian, itu berarti munculnya masalah, lalu akan memuncak yang disebut sebagai klimaks. Klimaks adalah puncak dari masalahnya, namun setelah itu pasti ada resolusinya. Yang kedua adalah alur yang dimulai dengan munculnya masalah. Jadi tidak ada pengenalan, tapi langsung kepada masalahnya apa. Masalah mulai memuncak, lalu ditutup dengan pemecahan masalah. Unsur yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang menuliskan ceritanya.
Sudut pandang bisa juga diambil dari pandangan salah satu tokoh. Terdapat 3 jenis sudut pandang. Yang pertama adalah orang pertama tunggal, orang ketiga tunggal, dan orang ketiga serba tahu. Apa bedanya? Orang pertama tunggal biasanya ceritanya menggunakan dari sisi aku, keakuan. Yang menceritakan adalah aku atau saya. Sedangkan orang ketiga tunggal itu biasanya yang menceritakan adalah orang lain, tapi orang lainnya terbatas. Tuh, misalkan terdapat 3 orang sahabat dalam sebuah cerita. Kita menceritakan dari sisi penulisnya, tapi hanya terfokus pada satu tokoh saja, menceritakan si A, si B, dan si C. Itu hanya dalam melibatkan seperlunya saja, tidak mendetail. Tapi kalau orang ketiga serba tahu, itu yang menceritakan adalah si penulisnya, tapi penulis itu tahu semua tentang si A, si B, si C secara mendetail. Kita ambil sebuah contoh cerita. Misalkan ada 3 orang sahabat yang pergi ke sebuah festival kembang api. Dari sudut pandang orang pertama tunggal, maka ia menceritakan ceritanya sebagai aku. Contohnya, aku melihat kembang api itu berwarna-warni, cerah, dan menggelegar. Itu dari orang pertama, menggunakan kata aku yang melihat, aku yang merasakan, aku yang mendengar. Tapi kalau misalkan orang ketiga tunggal, itu menceritakan misalkan si A namanya adalah Ani, B adalah Budi, C adalah Caca. Lalu si penulis menceritakan, Ani melihat kembang api dengan penuh rasa kagum. Ia berdecak karena suara menggelegar, warna-warninya yang begitu memukau, dan lain sebagainya. Maka penulis hanya berfokus pada perasaan si Ani, apa yang Ani lihat, apa yang Ani rasakan, apa yang Ani dengarkan. Sedangkan kalau misalkan orang ketiga serba tahu, maka penulis menggambarkan bukan hanya dari si Ani, tapi penulis juga menggambarkan dari si Budi, dari si Caca. Perasaan mereka bertiga itu semuanya harus diceritakan. Itulah bedanya sudut pandang orang pertama tunggal, orang ketiga tunggal, dan orang ketiga serba tahu. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Dalam cerita fantasi, pasti terdapat amanat atau pesan apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah cerita tersebut, dan biasanya pesan moral tersebut yang menjadi pembelajaran untuk pembacanya.